Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Winata dari kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya akan membagikan teks biografi Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, juga dikenal sebagai Sakyamuni dan Sang Buddha, adalah guru pertapa dan spiritual Asia Selatan yang hidup pada paruh kedua milenium pertama sebelum Masehi. Dia adalah pendiri Buddhisme dan dihormati oleh umat Buddhis sebagai makhluk yang sepenuhnya tercerahkan dan mengajarkan jalan menuju nirwana, secara harfiah lenyap atau padam, kebebasan dari ketidaktahuan, nafsu keinginan, kelahiran kembali, dan penderitaan. Menurut tradisi Buddhis, Sang Buddha lahir di Lumbini, tempat yang sekarang disebut Nepal, kepada orang tua bangsawan dari klan Sakya, tetapi meninggalkan keluarganya untuk hidup sebagai pertapa pengembara, memimpin kehidupan mengemis, pertapaan, dan meditasi. Ia mencapai pencerahan di Bodhgaya. Sang Buddha kemudian mengembara melalui dataran Gangga yang lebih rendah, mengajar dan membangun sebuah ordo monastik. Dia mengajarkan jalan tengah antara pemanjaan indria dan asketisme yang parah, sebuah pelatihan pikiran yang mencakup pelatihan etis dan praktik meditatif seperti usaha, perhatian, dan jhana. Seorang Buddha memiliki sifat cinta kasih, maitri atau metta, dan kasih sayang, karuna. Jalan untuk mencapai kebuddhaan ialah dengan melenyapkan ketidaktahuan atau kebodohan batin yang dimiliki oleh manusia. Pada waktu Pangeran Siddhartha meninggalkan kehidupan duniawi, ia telah mengikrarkan 4 prasetya yang berdasarkan cinta kasih dan kasih sayang yang tidak terbatas. 4 prasetya itu ialah berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu keduniawian, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan dharma, dan berusaha mencapai pencerahan sempurna. Buddha Gautama pertama melatih diri untuk melaksanakan amal kebajikan kepada semua makhluk dengan menghindarkan diri dari 10 tindakan yang diakibatkan oleh tubuh, ucapan, dan pikiran. 10 tindakan itu yaitu tubuh atau kaya, pembunuhan, pencurian, perbuatan zina, ucapan atau faci, penipuan, pembicaraan fitnah, mengucapkan kata kasar, perkataan tidak bermanfaat, pikiran atau mano, kemelekatan, niat buruk, dan kepercayaan yang salah. Cinta kasih sayang seorang Buddha adalah cinta kasih untuk kebahagiaan semua makhluk, seperti orang tua mencintai anak-anaknya dan mengharapkan berkah tertinggi terlimpah kepada mereka. Akan tetapi terhadap mereka yang menderita sangat berat atau dalam keadaan batin gelap, Buddha akan memberikan perhatian khusus dengan kasih sayangnya. Buddha menganjurkan supaya mereka berjalan di atas jalan yang benar, dan mereka akan dibimbing dalam melawan kejahatan hingga tercapai pencerahan sempurna. Sebagai Buddha, dia telah mengenal semua orang, dan dengan menggunakan berbagai cara, dia telah berusaha untuk meringankan penderitaan banyak makhluk. Buddha Gautama mengetahui sepenuhnya hakikat dunia. Ia menunjukkan tentang keadaan dunia sebagaimana adanya. Buddha Gautama mengajarkan agar setiap orang memelihara akar kebijaksanaan sesuai dengan watak, perbuatan, dan kepercayaan masing-masing. Ia tidak saja mengajarkan melalui ucapan, akan tetapi juga melalui perbuatan. Dalam mengajar umat manusia yang mendambakan lenyapnya dukkha, dia menggunakan jalan pembebasan dari kelahiran dan kematian untuk membangunkan perhatian mereka. Pengabdian Buddha Gautama telah membuat dirinya mampu mengatasi berbagai masalah di dalam berbagai kesempatan yang pada hakikatnya adalah dharma kaya, yang merupakan keadaan sebenarnya dari hakikat yang hakiki dari seorang Buddha. Buddha adalah perlambangan dari kesucian, yang tersuci dari semua yang suci. Karena itu, Buddha adalah Raja Dharma yang agung. Buddha mengkhotbahkan Dharma, akan tetapi sering terdapat telinga orang yang bodoh karena keserakahannya dan kebenciannya, tidak mau memperhatikan dan mendengarkan khotbahnya. Bagi mereka yang mendengarkan khotbahnya, yang dapat mengerti dan menghayati serta mengamalkan sifat agung Buddha, akan terbebas dari penderitaan hidup. Mereka akan dapat tertolong hanya karena mengandalkan kepintarannya sendiri. Sang Buddha meninggal di Kushinagar pada usia 80 tahun, mencapai parinirvana. Sang Buddha sejak itu dihormati oleh banyak kepercayaan dan komunitas di seluruh Asia. Beberapa abad setelah kematian Sang Buddha, ajarannya disusun oleh komunitas Buddhis di Vinaya, kodenya untuk praktik monastik dan sutta. Teks berdasarkan
Selanjutnya menyusun teks-teks tambahan seperti risalah sistematis yang dikenal sebagai Abhidharma, biografi Sang Buddha, kumpulan cerita tentang kehidupan masa lalunya yang dikenal sebagai kisah Jataka, dan khotbah tambahan yaitu